Apa tugas Nabi Khidir? Kok bisa dipanjangkan Allah umurnya? Nabi Khidir itu sebenarnya tugasnya mirip-mirip kayak malaikat Jibril, bawa risalah. Bedanya malaikat Jibril malaikat, Nabi Khidir itu punya fisik. Tahu juga tuh dalamnya pemalaikat, apa nggak ngerti juga kita ya. Malaikat Jibril bawa syariat yang zahir kepada Nabi Musa. Selesai, apa kata orang? Ya Musa, adakah orang yang lebih alim darimu? Hadis Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, bab ilm. Apa jawaban Nabi Musa? Nggak ada, gua paling alim di muka bumi. Turunlah wahyu, kan beliau ini bisa berkalam dengan Allah. Musa, kamu boleh merasa pintar, tapi nggak boleh merasa paling alim. Ada yang lebih alim dari kamu dalam ilmunya, dalam bidangnya sendiri. Siapa itu? Khidir. Khidir namanya Balya bin Mulkan. Dan Nabi Musa, logika rasionya dihabisin. Apa coba hubungannya ilmu sama ikan? Kata Allah, carilah Khidir, bawa ikan ini. Kalau ikan ini nanti hilang, berarti nggak jauh-jauh dari situ ada Khidir. Masuk akal nggak Pak Haji? Apa hubungannya Khidir sama ikan coba? Ternyata berhubungan. Nabi Khidir ini tinggalnya di laut. Kalau di laut berarti urusannya sama ikan. Maka diberi simbol. Simbol-simbol begini nih, itu Allah Allah selipkan di Quran. Simbol-simbol ini dibawa oleh Nabiullah Musa. Tapi Nabiullah Musa belum ngeh nih maksudnya. Ikan dibawa. Kata Allah, jika itu hilang, berarti di situ ada Khidir. Dia bawa anak buahnya, khadamnya. Namanya siapa? Yusha. Yusha ini patuhnya bukan main sama Nabi Musa. Tapi kan dulu moyang kita Nabi Adam pernah lupa ngasih umurnya ke Nabi Daud. Itulah lupa pertama manusia. Karena Nabi Adam pernah lupa sekali, maka sampai nanti kiamat lupa menjadi genetik. Terus jalan. Terus Nabi Musa bilang, kita rehat lagi yuk. Rehat. Pas rehat, Nabi Musa nanya, Yusha, aina samak, aina al-hud? Mana ikannya? Yusha merasa bersalah. Biasa kan dia khidmah, dia bertugas. Wahai Nabi Allah Musa, saya lupa ikannya di mana. Tempatnya dibawa, ikannya nggak ketahuan. Akhirnya Nabi Musa nggak marah. Nabi Musa nggak marah, karena nggak boleh marah. Ini lagi belajar Khidriyah nih, nggak boleh marah-marah. Ya, itu Nabi Musa lagi masuk ke Thariqat Khidriyah kalau bahasa kita zaman ini. Ya, karena mau belajar risalah yang diturunkan Allah ke Nabi. Ya, saya ulang tadi, ada Jibril di langit, ada Khidir di bumi. Ini membawa risalah langit, ini membawa risalah bumi, sama. Cuma bedanya, ini risalah langit itu isinya hukum normatif syariat, syariat yang zahir. Sedangkan Nabiullah Khidir itu dapat risalah batin, kejadian setelah kejadian. Itu yang dibahas oleh beliau. Jika ada suatu kegiatan, apa ujungnya? Ujung-ujungnya ini yang menjadi syariatnya Nabi Khidir. Nabi Musa nggak marah. Nabi Musa mengatakan, ya udah kita balik. Sampai kemudian ketemu. Jadi dia udah sekalian kali berhenti. Ketemulah tempat berhenti yang pertama. Ternyata itu ikan sudah nggak ada dari tempat itu. Disitulah kemudian mengatakan, oh di sini. Nabi Khidir mengatakan, kita buat kontrak belajar dulu ya. Kamu nggak bakal sanggup lah. Nabi Khidir langsung hantam dia. Satu logika, apa hubungannya ikan sama Khidir, dihabisin tuh. Yang kedua, Nabi Khidir kemudian hancurkan egonya Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidir? Kamu nggak bakal ngerti. Disitulah Nabi Musa merendah. Wahai Tuhan, apakah engkau berkenan mengajarkan apa yang Allah ajarkan kepadamu? Nah, dibuatlah kontrak belajar. Oke, jangan ingkar kepadaku. Nabi Musa sempat akan berpikir suuzon kepada orang. Ini yang mau dipapas, mau dihabisin oleh Nabi Khidir. Beliau ketemu anak kecil dibunuh. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa kan seorang qadhi, hakim, sekaligus penyidik. Oh, dulu lengkap semuanya kerjaan beliau. Nyeletuk, biasa, udah nyidang orang berkali-kali. Hei, kenapa engkau membunuh nafsan zakiyah, jiwa yang masih kecil, masih suci? Nabi Khidir langsung,
Tuh kan, gue bilangin. Ente gak bakal paham, gak bakal sabar, gak bakal sanggup. Nabi Musa kemudian, oh ya maaf, berarti Nabi Musa, ini pelajaran buat kita semua. Jangan menghukumi berdasarkan yang terlihat. Lain yang dilihat, lain kejadian sebenarnya. Berikut besok. Nah itu bukan besok. Di kisah yang saya dapat dari guru-guru saya, itu bukan 3 kejadian itu. Antara satu kejadian ada kejadian kecil-kecil. Dan itu lamanya 6 tahun. Perkiraannya lamanya 6, nyantri kepada Kiai Khidir, Kiai Musa nyantri ke Kiai Khidir, Nabi Musa nyantri kepada Nabi Khidir. Masya Allah, Nabi masih belajar. Nabi Khidir di saat berikutnya menghancurkan kapal-kapal, berikutnya bantuin orang tapi nggak minta upah. Nabi Musa ingkar terus. Nah ini yang mau dihancurin nih. Jadi yang ingkar-ingkar itu sisi gelapnya Nabi Musa, sisi Bani Israilnya dia. Ini yang mau dihancurkan oleh Sayyidina Khidir. Ingkar su'uzon, komentar sebelum selesai, komentar sebelum paham. Dia belum paham udah komentar. Nah berarti ini masih Musawiyah dia. Musawiyah pra-Khidriyah. Tapi kalau Musawiyah ba'da Khidriyah, oh cakep bukan main, sempurna sudah. Selesai sekian tahun itu yang disimpulkan jadi 3 kejadian besar. Mungkin ini pertemuan terakhir kita. Menggigil tuh Nabi Musa. Gurunya udah gak tahan, diingkari mulu sama muridnya. Dijelaskan oleh Nabi Khidir, itu anak pertama yang kita bunuh. Bukan urusan saya, bukan min amri. Dia itu kalau gede akan menjadi asbab orang tuanya kafir. Karena orang tuanya soleh, ada perintah dari Allah, selamatkan nih keluargaku, gitu, diselamatin. Terus dikisos nggak? Kan seharusnya dikisos. Hukum Nabi Musa dikisos. Kalau dengan menyelamatkan ini dikisos nggak? Maka ada hukum kaku normatif, ada hukum yang tidak normatif. Nabi Khidir karena tugasnya ngerjain Nabi Musa untuk merontokkan syaknya Nabi Musa, merontokkan rasa dia lebih alim, merasa alim. Jadi tugas risalah Nabi Khidir apa? Menghancurkan sisi nafsiyah. Apa arti nafsiyah? Penyakit-penyakit, tabiat-tabiat kedirian, keegoan. Nah, kita ini punya tabiat-tabiat buruk tuh. Hati-hati ya. Ini harus disembuhkan lewat ilmu Khidriyah. Sebelumnya itu kapal dihancurin. Itu kapal milik para suami. Kalau kapalnya berlayar di laut ada perompak, semuanya pasti dibunuh. Kalau orangnya mereka berlayar semua, matilah semua suami-suami, maka istri-istri menjadi janda. Maka takdirnya digeser. Jadi ilmu Nabi Khidir tadi tidak ingkar, menghancurkan syak, menghancurkan nafsiyah. Yang keempat, menggeser takdir. Jadi tugas beliau itu. Dan tugas itu belum selesai sampai sekarang. Makanya beliau masih ada. Tapi beliau di zaman Nabi Muhammad ngomong, anta minal abdal. Kamu itu abdal, aku ghausnya, aku kutubnya. Jadi di zaman wali-wali itu ada stratanya, ada wali ghaus, presiden para wali. Ada kutub, itu gubernur-gubernurnya lah, raja-raja lah di bawah presidennya ini. Lalu ada abdal. Di zaman Rasulullah disederhanakan semua, cuma ada kutub, ghaus, lalu abdal. Abdalnya Nabi Khidir. Ya, dan para sahabat-sahabat yang lain. Jadi Nabi Khidir itu pernah jadi sahabat Rasulullah. Maka ahlul hadis yang mengerti ilmu ma'rifat memasukkan Nabi Khidir ke daftar sahabat. Imam Suyuti menyebutkan dalam risalah-risalahnya, Nabi Khidir ini berdoa. Apa doanya? Allah marham ummat Muhammad. Ya Allah, rahmati, sayangi umat Nabi Muhammad. Tuh penyayangnya Nabi Khidir sama kita kan? Ya Allah, sayangi umat Nabi
Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad gak? Dapat doa Nabi Khidir. Supaya nyambung, amalkan yang tadi. Jangan gampang ingkar, terus jangan syak, hancurlah ego kita. Tunggu aja takdir nanti bergeser. Takdir yang digeser sama Allah itu kalau nggak ada wali Khidriyah di sini lewat kita. Itu Allah marham ummata Muhammad. Maka ciri-ciri wali Khidriyah penyayang umat. Ciri-ciri wali setan memecah umat. Orang nyatu dipecah sama dia. Orang udah beramal disesatkan sama dia. Orang udah beramal soleh dibid'ahkan sama dia. Itu wali setan itu. Kita kembalikan kenapa ada surat Al-Kahf. Ceritanya cerita Khidir sama Nabi Musa. Itu kita praktekin sekarang, ya. Allah marham umat Muhammad. Apalagi Allahumma aslih umat Muhammad. Ya Allah, islahlah umat Muhammad. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن